Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Ya, oke. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini doanya dipimpin oleh Razak. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Mister absen dulu ya seperti biasa. Hari ini siapa yang tidak hadir di dalam kelompoknya? Safina. Apa dia? Sakit. Oke, hari ini yang tidak hadir hanya Safina ya, dikarenakan sakit. Kita berdoa saja semoga Safina lekas sembuh. Amin. Safina, oh ya Safina. Ya, kita cek dulu persiapan kalian ya untuk pelajaran hari ini. Apakah sudah siap untuk materi hari ini? Ya, oke, kita cek lagi seperti kemarin. Apakah di bawah kalian ada sampah atau tidak? Ada nih, ada. Bersih. Ini sampahnya. Alhamdulillah bersih ya. Oke. Ya, kalau sudah bersih, kita bermain ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breaking terlebih dahulu. Permainannya, ya, coba Mister bilang, hai, masih ingat? Halo. Hai, hai. Hai, hello. Oke, masih ingat ya. Ya, ice breaking kali ini ya seperti yang kemarin-kemarin. Ya, mungkin kalian masih ingat. Ya, tentang apa? Tentang apakah kalian fokus terhadap apa yang Mister ucapkan atau tidak ya. Nah, ice breaking-nya kalian hanya mengikuti apa yang Mister katakan, mengikuti apa yang Mister ucapkan ya. Apa tadi? Mengikuti apa yang Mister ucapkan. Ya, coba kalian bilang ayam bebek. Bebek, ayam. Ayam, bebek. Oke. Ada berapa ayam? Oke, pintar ya. Ya, pikiran Mister nanya ada berapa ayam, kalian jawabnya 3. Ternyata tidak ya. Ternyata kalian lebih fokus. Oke ya. Ya, kita lanjut lagi. Bagaimana persiapan untuk presentasi hari ini? Alhamdulillah. Laksanakan saja ya. Oke, kalau sudah siap, Mister minta kelompok yang siap ya. Kelompok kemarin itu kelompok yang keberapa? Arya? Ke-4. Oke, silakan maju kelompok 4 untuk presentasi. Nanti pada saat presentasi kita minta nanti dulu ya. Saat presentasi kita minta nanti ada yang bernyanyi. Ya, oke ya. Ya, silakan maju untuk presentasi. Kenapa harus tanya? Kita tahu kemana tahu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 di sini kami akan mempresentasikan sistem upah. Perkenalan dulu. Ya, perkenalkan. Anggota kami ada 7 orang.
Saya sendiri bernama Desa Pratama Putra, samping saya Arya Putra Pratama. Saya Abis Rabi. Saya Kristian Ansari. Saya Ahmad Zaman Rasa. pengertian sistem upah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 pada tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Upah didefinisikan sebagai hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk yang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan menurut perjanjian kerja atau tunjangan atas jasa yang telah dilakukan. Oke, selanjutnya di sini ada teori upah. Teori upah dibagi menjadi tiga, yaitu alami, besi, dan juga kesusilaan. Teori alami sendiri ditemukan oleh David Ricardo. Alami adalah upah untuk mencukupi kebutuhan, sementara upah pasar adalah upah karena tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Yang selanjutnya itu ada upah besi. Upah besi ditemukan oleh Ferdinand Pascal yang mengemukakan bahwa pengusaha ada di posisi terkuat, sementara buruh di posisi terendah. Yang terakhir itu ada teori upah kesusilaan. Menurut teori ini, pembayaran upah didasarkan antara pertimbangan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Dewan Pengupahan Nasional dibentuk oleh Presiden dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintahan untuk rangka perumusan kebijakan pengupahan. Dewan Pengupahan Provinsi dibentuk oleh Gubernur dan bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka UMP, UMK, dan UNIS penerapan sistem pengupahan. Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota dan memiliki tugas untuk beri saran dan pertimbangan dalam rangka 1. UMK dan UMSK, 2. Penerapan sistem pengupahan tingkat kabupaten dan kota. Terus ini ada upah minimum. Upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap sebagai jaring pengaman di suatu wilayah. Upah minimum ini menjadi bawah nilai upah. Upah minimum diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2021 tentang penetapan upah minimum. Dijelaskan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, meliputi berbagai data yang bersumber dari bidang statistik. Terus ada lagi ya macam-macam sistem upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu adalah upah yang dihitung berdasarkan namanya pekerjaannya bekerja. Yang kedua, sistem upah borongan adalah upah yang dihitung berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan proyek tertentu. Yang ketiga, sistem upah satuan upah ini dihitung berdasarkan banyaknya barang yang dihasilkan. Yang keempat, sistem skala upah berubah adalah upah tergantung hasil penjualan perusahaan dengan ditentukannya dahulu upah minimalnya. Yang kelima, upah indeks biaya hidup. Yang keenam, upah partisipasi atau upah tertentu dari bagian laba. Dan yang terakhir, upah partnership atau obligasi perusahaan. Ya, sekian dari kami. Apa ada pertanyaan? Oke, siapa yang bertanya? Silakan. Yang bertanya pasti dapat poin ya. Ya, silakan. Ya. Tidak ada yang bertanya? Kelompok 1. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan.
Jadi kenapa perbedaan upah di setiap provinsi itu adalah karena beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan UMR seperti faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi pertimbangan dalam penghitungan UMR. Jadi ada beberapa faktor seperti faktor inflasi dan yang mempertimbangkan pertumbuhan UMR. Oke, terima kasih Bila. Siapa lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan duduk. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Ini kelompoknya kelompok pengacara. Pengusaha banyak acara ya. Oke, ya bagus ya untuk kelompok 4 ya. Kita lanjut ke kelompok yang ke-5. Oke, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan apa yang kalian buat di mainstreamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami di sini tugas apa. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan mata saya dari saya sendiri. Kenalkan nama saya Muhammad Faisal. Kenalkan nama saya Juliana. Kenalkan nama saya Fasila. Kenalkan nama saya Norlain. Kenalkan nama saya CP. Rashidnian. Oke, baik. Kita akan memulai dari pertama itu ada teori upah. Sini. Maaf, maksudnya sistem upah. Sistem upah dimulai dengan pengertian sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah diterima oleh pekerja sebuah balas jasa sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Pengertian upah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada faktor pemberian sistem upah. Jadi faktor pemberian sistem upah itu ada kebijakan pemerintah, kebutuhan hidup layak, peran serikat pekerja, kompensasi rata-rata, kemampuan tempat kerja, jabatan dan tanggung jawab, produktivitas karyawan dan masa kerja. Nah, tujuan dari sistem upah sendiri adalah 1. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. 2. Menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga dan keluarganya, bagi tenaga kerja dan keluarganya. 3. Menyediakan uang insentif untuk mendorong peningkatan produksi kerja. Selanjutnya adalah teori upah. Teori upah terbagi menjadi 3, yaitu upah alami, upah besi, dan upah kesusilaan.
Ya, yang pertama teori upah alami. Teori ini dikemukakan oleh tokoh ekonomi klasik yaitu David Ricardo. Upah alami adalah upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Upah pasar adalah yang terjadi karena adanya tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Yang kedua, upah besi. Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand. Dia mengatakan bahwa pengusaha berada pada posisi yang kuat, sedangkan buruh berada pada posisi yang lemah. Yang ketiga, upah kesusilaan. Teori ini berpendapat bahwa pembayaran upah harus didasarkan atas pertimbangan kemanusiaan. Dewan Pengupahan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga struktural yang bersifat tripartit. 1. Dewan Pengupahan Nasional. DPN dibentuk oleh Presiden dan bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Yang B ada Dewan Pengupahan Provinsi. Dewan dibentuk oleh gubernur dan bertugas untuk membentuk saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka 1. Penetapan upah minimum provinsi (UMP). 2. Ada penetapan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) dan upah minimum sektoral (UMS). 3. Ada penetapan sistem pengupahan di tingkat provinsi. Bagian C ada Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota, DPK atau DPKO dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota dalam rangka 1. Pengusulan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) dan atau upah minimum sektoral kabupaten atau kota (UMSK). Yang kedua ada penerapan sistem pengupahan di tingkat kabupaten atau kota. Upah minimum adalah suatu standar umum yang digunakan oleh para pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah para pekerjanya. Jenis upah minimum yaitu UMP, UMK, UMR, dan upah sektor. Terus ini terbagi macam-macam sistem upah. Pertama, sistem upah satuan waktu, yaitu berarti upah dibayarkan berdasarkan lamanya jam kerja seperti per jam, per hari, per minggu, dan atau per bulan. Kedua, sistem upah satuan hasil. Upah ditentukan oleh capaian hasil kerja seperti jumlah hasil produksi. Contoh, seorang buruh pabrik bekerja memanfaatkan kayu dengan upah Rp500 per hari. Semakin banyak kayu terpasang, maka upah yang didapat semakin besar. Jika sistem upah online, perhitungan upah berdasarkan kebutuhan pekerjaan secara menyeluruh. Contoh, proyek upah bangunan rumah sampai selesai akan dibayar Rp100 juta, maka pemborong akan mempercepat proses pengerjaannya agar keuntungan menjadi lebih banyak. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawabnya. Oh, bisa. Ada yang bertanya silakan nih. Apa yang mempengaruhi sistem upah?
faktor pemberiannya, yaitu tentang dari kebijakan pemerintah itu sendiri, kebutuhan hidup layak, dan kemudian serikat pekerja, kompensasi rata-rata, kemampuan tempat kerja, jabatan dan tanggung jawab, produktivitas karyawan dan masa kerja. Ada juga tambahan dari pendidikan, perkawinan dan itu aja. Ayo bertanya. Apakah kita bisa melakukan komplain terhadap apakah kita bisa melakukan komplain terhadap perusahaan yang terlambat membayar upah tiap bulannya, atau bila kita tidak mendapatkan upah seperti yang dijanjikan? Silakan dijawab oleh Kak Faisal. Tentu saja iya, karena upah itu sudah tercatat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka ketika suatu perusahaan itu tidak memberi upah kepada pekerjanya atau karyawannya, itu bisa dilaporkan ke hukum, bisa dibawa ke jalur hukum karena sudah ada undang-undangnya. Sekian dan terima kasih Kak Junde. Sudahlah. Jaim bagaimana? Sudah Ustaz. Oke, ada lagi Pas yang banget bertanya? Ustaz sama jawaban saya. Ustaz. Oke tuh. Kenapa penetapan upah minimum dilakukan oleh pemerintah? Silakan Kak Faisal jawab. Nggak kelihatan kan? Kira gue jalan-jalan dari Karena untuk digunakan pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah para pekerjanya, jadi upah minimum yaitu jadi karena para pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah para pekerjanya. Oke. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, silakan ditutup. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus. Terima kasih untuk kelompok yang kelima untuk mempresentasikan yang kedua. Ya, kita lanjut lagi kelompok yang kedua. Oke, silakan kelompok dua untuk membawakan hasil karya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, dan sebelum kami menjelaskan apa itu sistem upah, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kanisha Fiaziza. Saya Nazalka Fitriandin. Saya Cisya Putri Azahra. Saya Nito Sabila. Saya Raiha Rahmanida. Di sini kami akan menjelaskan apa itu sistem upah. Sistem upah berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut perjanjian kerja. Upah juga ada macam-macam
upah menurut waktu. Yang kedua ada sistem upah golongan, ada sistem upah satuan, ada sistem upah skala satuan, upah indeks biaya hidup, upah partisipasi, dan upah CO partnership atau partnership. Ya, sekarang ada jenis-jenis upah, ada upah nominal, upah nyata atau real works, terus upah hidup, upah minimum atau upah minimum works, upah wajar atau fair works. Terus ada juga teori upah. Teori upah ada 4, teori upah besi, teori upah kesusilaan, teori upah alami, teori diskriminasi upah. Upah merupakan suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja atas pekerjaan yang telah dilakukan. Setiap pekerjaan mempunyai hak menerima upah sesuai dengan kesepakatan dan beban kerja. Pekerjaan. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, aku bertanya ke Bapak. Apa sanksi atau hukuman bagi perusahaan yang tidak bersedia untuk membayar upah? Apa sanksi atau hukuman bagi perusahaan yang tidak bersedia membayar upah? Bila mana hal ini dilanggar, maka sanksi perusahaan membayar gaji di bawah UMR atau tidak memberikan gaji akan dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Tidak ada? Karena tidak ada yang mau bertanya lagi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hai. Halo. Oke, masih semangat ya. Oke, sekarang kelompok yang pertama, silakan maju ke depan untuk persen. Kita kelompok 3. Oh, ketiga ya? Oke, yang ketiga. Yang mana belum? Yang mana belum? Ya nggak apa-apa, yuk. Udah lo udah cepet saya duluan. Saya duluan, saya langsung duduk. Udah munduran nih. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelompok kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Yang sebelah mana dulu? Perkenalkan, nama saya Wevina Febianti. Saya Fizuranda Fadil Hadis. Saya Nasya. Saya Pak. Saya Santi. Saya Irma. Saya Adelisa. Di sini kami akan menjelaskan apa itu sistem upah. Pengertian sistem upah ya, pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada alasan merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Yang pertama ada upah menurut waktu. Itu tuh artinya sistem upah di mana besarnya upah didasarkan pada lama belajar atau bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung seperti
seperti per jam atau per hari, per minggu atau per bulan. Yang kedua ada upah menurut satuan hasil. Besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung per potong barang, per satuan panjang, per satuan berat. Dan yang ketiga itu ada upah borongan. Upah borongan itu artinya pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pembeli dan penerima kerja. Adapun jenis-jenis dari sistem upah. Yang pertama ada sistem upah menurut prestasi, yaitu makin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka semakin besar balas jasa yang diterima pekerja. Yang kedua ada sistem upah menurut waktu, yaitu didasarkan oleh lamanya waktu seseorang pekerja ketika bekerja. Yang ketiga ada sistem upah borongan, didasarkan atas kesepakatan antara pemberi kerja dan juga pekerja. Yang keempat ada sistem upah partisipasi, sifatnya khusus dan berupa sebagian keuntungan perusahaan setiap akhir tahun. Yang terakhir ada sistem upah premi, yaitu dilakukan dengan mengombinasikan sistem upah prestasi dengan premi tertentu. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi itu yang pertama ada menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Dua, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Tiga, menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja. Terdapat teori dari sistem upah. Yang pertama dari teori upah alami. Upah yang besarnya bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Yang kedua, teori upah besi, yaitu upah yang diterima pekerja merupakan upah yang minimal sehingga pengusaha dapat meraih laba yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, teori upah produktivitas batas kerja. Itu tingkat upah memiliki kecenderungan sama dengan tingkat produktivitas tenaga kerja terakhir yang dibayar yang disebut batas. Dari upah etika, upah yang diberikan kepada pekerja seharusnya sepadan dengan beban pekerjaan yang telah dilakukan pekerja dan mampu membiayai pekerja sehingga hidup dengan layak. Yang kelima, teori upah diskriminasi, upah yang diberikan kepada para pekerja tidaklah sama, tetapi sengaja dibedakan bagi setiap pekerja. Nah, sekian dari kelompok kami. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada. Oke, sudah bertanya, silakan. Ada. Ada yang bertanya? Oke, ada yang bertanya, silakan sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Nurfasila. Jadi saya mau bertanya, kapan sih upah itu harus dibayar kepada pekerja? Kapan upah harus dibayar kepada pekerja? Jawabannya, upah itu harus dibayarkan langsung pada buruh pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian. Ada lagi yang bertanya, silakan. Ada? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, silakan ditutup. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang untuk kelompok 1 ya.
ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh siswa dan siswa SMA Permata Sari yang masih berada di kelas untuk segera menuju masjid melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sekali lagi diberitahukan bagi siswa dan siswa SMA Permata Sari yang masih berada di kelas, silakan untuk menuju masjid melaksanakan sholat zuhur bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apa itu sistem upah. Sebelum kami lanjut, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Dimas Imran. Saya Muhammad Haikal Saputra. Saya Artis. Saya Muhammad Akmal. Saya Yusron Junet. Saya Sarpol. Jadi apa itu sistem upah? Jadi pengertian dari sistem upah pengertiannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Upah didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut nilai kerja kesempatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan atau jasa dan telah atau akan dilakukan. Jadi lanjut ke teori upah. Jadi teori upah alami, yaitu teori ini ditemukan oleh David Richard yang menyatakan upah dibagi menjadi dua, yaitu alami dan pasar. Upah alami adalah upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan upah pasar adalah upah yang terjadi karena adanya tarik-menarik permintaan dan penawaran. Terus ada yang kedua yaitu teori upah besi. Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassley yang mengasumsikan dari bahwa pengusaha berada pada posisi yang kuat dan ingin memaksimalkan keuntungan yang didapat, sedangkan buruh berada pada posisi yang lemah. Yaitu teori diskriminasi upah. Teori ini menyatakan bahwa terjadi perbedaan tingkat upah yang dibayarkan kepada setiap tenaga kerja meskipun mereka melakukan pekerjaan yang sama. Dewan Pengupahan berdasarkan keputusan Presiden Republik Nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat secara struktural. Dewan Pengupahan dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Satu, Dewan Pengupahan Nasional dibentuk oleh Presiden dan bertugas untuk memberikan
ranah perumusan kebijakan, pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional, dua pengupahan nasional berbeda, dibentuk oleh gubernur yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka satu penetapan upah minimum provinsi, dua penetapan upah minimum kabupaten atau kota, dan upah minimum sektoral, tiga penetapan sistem pengupahan di tingkat provinsi, tiga dewan pengupahan kabupaten atau kota, dibentuk oleh bupati atau wali kota dan membutuhkan untuk memberikan saran masukan kepada bupati, wali kota, atau wali kota. Macam ini, aku bicara. Oke, jadi upah minimum. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di setiap wilayah. Upah minimum provinsi atau disebut UMP merupakan upah minimal yang ditetapkan oleh suatu provinsi dan berlaku di kabupaten atau kota bercakup. Selain itu juga ada upah minimum kabupaten atau kota atau UMK adalah standar upah minimum pekerja yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota. Meskipun ditetapkan oleh gubernur, tetapi pengajuan standar upah minimum dilakukan oleh bupati atau wali kota. Macam-macam sistem upah. Sistem upah menurut waktu adalah upah dihitung berdasarkan lamanya bekerja. Sistem upah burongan adalah upah dihitung kesepakatan bersama untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu atau pembelian upah menurut balas jasa suatu pekerjaan. C. Sistem upah satuan. Upah dihitung berdasarkan banyaknya barang yang dihasilkan. Jadi ini sistem upah skala berubah adalah upah buruh tergantung Sistem upah skala berubah adalah upah buruh bergantung hasil penjualan perusahaan dengan terlebih dahulu ditentukan upah minimalnya. ya depan gimana? Ya. Upah indeks biaya hidup adalah upah yang ditentukan oleh indeks hidup pekerja dan keseluruhan. Jika biaya hidup meningkat, upah pekerja dinaikkan dan sebaliknya. Upah partisipasi adalah pekerja yang mendapat upah tertentu dari bagian laba. Upah sopartisan adalah pekerja mendapat upah tertentu dan bagian laba berupa saham atau obligasi perusahaan. Oke, ada yang mau bertanya? Sekian dari kami presentasinya. Ada yang mau bertanya? Apakah Kak Faisal? Bagaimana penerapan sistem upah yang berlaku di Indonesia? Kak, ngomongin jelas dong. Bagaimana penerapan sistem upah yang berlaku di Indonesia? Penerapannya? Request dijawab oleh Kak Junet ya. Ya apa kok. Apa tadi bagaimana penerapan sistem upah Indonesia? Sistem upah Indonesia.
upah ya. Apa ya? Jadi saya akan menjawab dari kakak Faisal. Sistem pengupahan Indonesia pada umumnya didasarkan kepada 3 fungsi upah, yaitu 1. Menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarga. 2. Mencerminkan imbalan yang layak bagi para pekerja dan keluarga. 3. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan kerja. Sekian Kak. Sudah ada cukup. Aku mau nanya, Apa? mengapa upah di Indonesia sangat rendah dibandingkan di negara-negara lain? Oke, apa Kak? Kenapa obatnya apa? Kak, kita tanya Kak. Kenapa? Boleh diulang? Mengapa upah di Indonesia sangat rendah? Karena ini Kak, karena Indonesia itu sangat banyak penduduknya Kak. Jadi sampai terbaik semua. Penghasilan juga kurang Kak. Jadi upahnya itu kurang. Oh iya, kelas. Iya, gitu Kak. Ayo, silakan. Siapa lagi tuh? Jadi maksud dari diskriminasi upah itu teorinya apa ya maksudnya? Kayak apakah upahnya beda-beda gitu semuanya? Apa tadi pertanyaannya Kak? Jadi maksud diskriminasi upah itu apa? Apakah upahnya beda-beda atau upahnya gitu kayak diambil itu diskriminasi? Apa coba pengertiannya? Jadi diskriminasi upah itu salah satu bentuknya seperti antar gender. Nah, jadi itu pemberian upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya, dia beda gitu. Oke, ada Kak, cukup. Ada lagi Kak? Oh siapa itu? Siapa? Ada 2, 3. Ada lagi nggak? Apa kelebihan dan kekurangan sistem upah? Kelebihannya itu apa? Jadi Kak, saya akan menjawab lagi Kak di sini Kak. Kelebihannya itu adalah motivasi kerja meningkat dikarenakan semakin banyak hasil yang dicapai sebab upah yang bertambah. Dan kekurangannya sedangkan kelemahan sistem upah ini adalah kurang mendorong pekerja untuk meningkatkan prestasi kerja. Sudah. Karena tidak ada perbedaan jumlah upah yang diterima pekerja yang rajin dan pekerja yang tidak rajin. Jadi ibaratnya sama aja semua kan. Nggak ada beda-beda. Jadi ya horizontal. Ya. Kayak ada vertikal. Oke, terima Oke. kasih. Ada lagi? Kasih tadi mau nanya apa Kak? Oke, jika sudah tidak ada yang mau bertanya, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 semuanya bagus ya. Alhamdulillah dong. Nah,
Jadi ada yang serius, ada yang komedi ya. Dan Mister tadi lihat pada saat penampilan itu terlihat seperti tulisannya kecil-kecil, ya kecil-kecil. Jadi pas dilihat ternyata semuanya pada matanya itu terlalu dekat ke mapping. Ya, oke ya. Tadi kita sudah masuk ke dalam tahap kelima, yaitu hasil diskusi. Yang keenam kita kelima, sekarang keenam. Keenam kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, tadi kita sudah membahas tentang diskusi ya. Hasil diskusi kalian tadi ada pertanyaan dan langsung dijawab oleh kalian. Nah, ada beberapa kesimpulan dari apa yang kalian diskusikan. Yang pertama, ya, ada yang tahu? Ya, kesimpulan apa yang tadi kita diskusikan? Yang pertama ada yang menanyakan tentang apa yang pertama? Tentang sistem upah. Tentang pengaruh sistem upah atau tentang faktor-faktor upah ya. Sistem upah ada beberapa faktor ya. Salah satunya adalah inflasi. Itu di setiap negara. Tapi kalau di setiap daerah, setiap kota, setiap provinsi itu tergantung dari kebijakan pemerintah. Betul ya. Dari kebijakan pemerintah, makanya dari satu kota ke kota lain itu pasti berbeda. Satu kabupaten ke kabupaten yang lain pasti berbeda. Satu provinsi ke provinsi yang lain pasti berbeda. Jadi semuanya berbeda. Ya. Setiap tempat berbeda. Gitu ya. Itu salah satu faktornya ya. Terus ada yang menanyakan tentang kenapa ya sistem upah di Indonesia lebih rendah daripada negara lain. Nah, ada negara lain yang lebih rendah juga dari Indonesia. Contohnya apa? India, Zimbabwe, dan lain-lain. Dan ada yang juga yang lebih tinggi dari Indonesia. Ya, contohnya apa? Malaysia, Korea, Amerika, Arab Saudi, Jepang, dan lain-lain. Itu ada beberapa faktor. Ya. Faktornya apa? Tadi ya masih dalam status inflasi. Setiap inflasi itu akan mempengaruhi setiap negara. Ya. Jika mata uangnya tinggi, ya nilai mata uangnya tinggi, maka nanti upahnya tinggi. Jika inflasinya rendah, maka mata uangnya rendah juga. Ya, itu dari kesimpulannya. Nah, next, tugas kalian ya yang LKPD yang Mister bagikan kalian sudah diisi? Sudah. Oke ya. Kalau bisa minta tugasnya ya plus proyeknya atau produknya dikumpulkan. Dikumpulkan di depan. Oke, ini tulis nama sudah di belakangnya sudah. Oh belum ya. Tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Sudah. Oke. Yang sampai ini. Oke. Terus yang masih proses. Oke. Yang ini udah. Nama-namanya sudah. Betul. Lagi. Oke, 1, 2, 3. Ini bang.
Oke juga ya. Kan tadi pi kuadrat is. Nah, pemuda-pemudi. Hai kids, this is your dad. Dan inilah kerja dirimu pas masih sekolah dulu ya. Jangan ditiru. Mulai Ustaz independent smart. Dan ini dan ini wakil ketua kelas kita ya kids. Semangat ya belajarnya. Walaupun kita tidak tahu apa. Oke. Hi kids, this is your uncle. This is your mama and your dad. This is your dad. Mamu banyak banget, dadmu 1 2. Penurunannya enggak ada. 6 doang kan ya? Menjelaskan alasannya. Direkamnya 2 kali. Direkam lagi 2 kali. Makanya sekali rekam ini sejam. Lo udah cari. Belum bisa. Oh, nama aman. Ayo, kasih deh. Sini cek. Ini kasih kiri. Siapa itu? Ada. Assalamualaikum. Ih, ketahuan nyontek ini mah. Maaf ya, ini nggak nyontek, ini inspirasi. Tidak, ya ini semuanya sudah Mister ambil ya dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Alhamdulillah semuanya bagus-bagus ya. Kemarin kita sudah masuk ke fase 1 sampai fase ke-4. Kemarin 1 sampai ke-4. Sekarang fase 5 sampai 6. Fase ke-5 adalah harian presentasi atau hasil apa? Hasil tes atau uji ya. Dan yang terakhir adalah fase 6 yaitu evaluasi. Pada presentasi, habis presentasi lalu dievaluasi. Evaluasinya tadi ada yang bagus ya dan ada yang keren lah pertanyaannya. Ya presentasinya juga bagus. Hanya tadi Mister lihat tulisannya kecil sehingga kalian pada saat presentasi melihatnya terlalu dekat ya, bahkan pada kumpul ya, pada kumpul yang lainnya tidak kelihatan dan yang berbicaranya menghadap ke belakang jadi nggak kelihatan ya. Seharusnya ditempel tulisannya gede-gede, biarin yang lainnya kelihatan dan yang bacanya juga bisa lancar ya. Oke ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi kita tentang sistem upah. Selanjutnya nanti di dalam pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam pengangguran. Ya betul ya. Habis ketenaga kerjaan ada upah. Habis upah ada pengangguran. Oke ya. Nah, selanjutnya Mister minta Razak lagi untuk memimpin doa penutup pembelajaran. Silakan Razak.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena hari ini sudah azanun, silakan kalian mengambil air untuk melaksanakan sholat. Dan materi kita sudah selesai sampai sini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.